Apa kabar? Baik. Pandi sudah makan? Sudah, Pak. Ya. Makan pakai apa? Pakai mie. Pakai mie. Ya. Jangan terlalu sering makan mie. Nanti rambutnya bisa keriting. Ya. Ya. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke pertemuan pertama untuk mata kuliah statistika. Sebelum masuk ke materi, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Iqbal. Saya ngajar statistika sudah dari tahun 2006. Tapi yang teman-teman perlu tahu, saya mengajar bukan berarti saya lebih tahu. Siapa tahu teman-teman belajar di luar sini mungkin jadi lebih paham dibanding dengan saya. Mata kuliah kita adalah mata kuliah statistika. Apa yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini? Secara umum, statistika itu diajarkan kepada mahasiswa biar mahasiswa memiliki satu keterampilan yang dibutuhkan di abad 21. Keterampilan apa itu? Disebut dengan literasi data. Jadi statistika nanti yang kita pelajari itu adalah kita dihadapkan sama data, kemudian kita memahami data, menganalisis data, kemudian kita bisa menceritakan hasil analisis. Itu tujuan dari belajar statistik. Ini yang dibutuhkan. Ini harapannya setelah teman-teman belajar statistika nanti bisa memiliki apa yang disebut dengan literasi data. Kemudian hal yang lain yang bisa kita peroleh dari belajar statistika itu yang ini. Ada kreativitas, kemudian yang tidak kalah penting itu adalah berpikir kritis. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir kritis? Berpikir kritis itu adalah berpikir yang selalu didasarkan pada data. Orang kalau ngomong kalau tidak ada datanya, dia tidak berpikir, dia tidak kritis, dia asal mau ngomong. Jadi berpikir kritis itu adalah berpikir yang berdasarkan pada data. Dan agar bisa berpikir kritis yang baik, orang belajar statistika. Itu tujuan kita belajar statistika. Kemudian apa saja yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini? Ada beberapa materi yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah konsep dasar, kemudian ada yang disebut dengan statistik deskriptif, dan yang terakhir statistik inferensial. Kalau konsep dasar itu kita akan belajar tentang definisi-definisi, klasifikasi, kemudian beberapa istilah yang sering keluar dalam mata kuliah statistik. Contoh, ada populasi, ada sampel, ada hipotesis, ada yang namanya nanti variabel, ada yang namanya faktor, dan lain sebagainya. Itu kita pelajari di materi konsep dasar. Kemudian materi yang kedua yang akan kita pelajari adalah statistik deskriptif. Jadi kalau di statistik itu, statistik dibagi jadi 2. Yang pertama adalah statistik deskriptif, kemudian yang kedua statistik inferensial. Statistik deskriptif itu apa? Statistik deskriptif adalah statistik yang meringkas data dengan ukuran numerik, kemudian menyajikan data tersebut dengan grafik atau tabel atau gambar. Itu yang akan kita pelajari dalam statistik deskriptif. Kemudian materi yang terakhir itu adalah statistik inferensial. Sebagian besar materi dalam perkuliahan kita ini adalah mengenai statistik inferensial. Apa itu statistik inferensial? Secara umum, statistik inferensial itu adalah statistik yang menguji hipotesis. Jadi di sini konsep dasar kita belajar apa itu hipotesis. Jadi sebelum kita menguji hipotesis, kita tahu dulu apa itu hipotesis. Apa yang kita pelajari dalam statistik inferensial? Ada uji T, analisis korelasi, ANAVA. ANAVA-nya nanti ada 2, ANAVA 1 jalur sama ANAVA 2 jalur. Kemudian ada analisis regresi. Analisis regresinya juga ada 2, regresi sederhana sama berganda. Dan yang terakhir adalah analisis H-square. Itu materi yang akan kita pelajari. Kemudian untuk penilaian. Untuk penilaiannya itu nanti ada beberapa komponen. Yang pertama adalah UTS, kemudian ada UAS. Ada juga kuis. Setiap materi selesai penyampaian sebuah materi nanti akan ada kuis. Kuisnya kadang-kadang 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan. Kemudian ada juga tugas. Nanti gabungan dari komponen-komponen ini akan menjadi nilai akhir teman-teman. Kemudian
bagaimana caranya biar belajar statistik itu jadi mudah, menyenangkan? Teman-teman mungkin ada yang tidak suka sama angka, tidak suka sama rumus. Nah, kalau di pelajaran statistik yang saya ajarkan, jangan tidak suka. Angka sama rumus itu gampang, nanti hitungnya pakai kalkulator. Kalau tidak pakai kalkulator, gunakan Microsoft Excel. Jadi tidak ada yang hitung manual, harus pikir 7 kali 7 berapa, 8 kali 8 berapa, 8 kali 9 berapa. Itu nggak usah, dia kalkulator yang bekerja. Jadi tidak ada yang susah. Jadi dalam kuliah ini kita akan menggunakan kalkulator atau bisa juga menggunakan laptop dan smartphone untuk membantu perhitungan. Terus yang tidak kalah penting adalah percaya diri. Nah, percaya diri ini yang tidak kalah penting. Kalau dulu mungkin di SMP SMA teman-teman tidak suka sama angka, tidak suka sama hitung-hitungan. Nah, sekarang harus percaya diri bahwa yang namanya hitung-hitungan itu lancar. Tahu bahasa Inggrisnya katanya apa? Piece of cake. Gampang, mudah. Nah, itu strategi kita. Kemudian ini untuk jadwal perkuliahan kita, total ada 16 kali pertemuan. Dari pertemuan yang sekarang, orientasi awal sampai ke UAS. Nah, jadi terakhir ada ujian akhir semester. Total ada 16 kali pertemuan. Kemudian untuk kontrak kuliah, yang jelas teman-teman tidak harus hadir setiap hari. Itu kalau dalam perkuliahan saya. Kalau misalkan ada halangan, beritahu saya halangannya apa, it's okay. Tapi yang paling penting itu adalah teman-teman di rumah belajar. Dan ketika tidak paham, sampaikan itu terus. Diskusi. Kalau misalkan malu sama saya, tanya kepada teman. Tapi kalau bisa ke saya aja dan jangan malu. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan, langsung sampaikan ke saya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sekarang lanjut ke materi yang berikutnya. Materi berikutnya adalah tentang analisis regresi linear sederhana. Sebelum belajar ini kita sudah bahas tentang analisis korelasi. Analisis korelasi kalau diteruskan direkam level analisisnya itu jadi yang namanya analisis regresi linear. Seperti apa analisis regresi linear sederhana? Kita coba perhatikan datanya. Jadi misalkan ada seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai. Dia lakukan penelitian ke sebuah sekolah. Di sekolah itu ada 15 orang pegawai, diberikan dia angket untuk kompetensi dan kinerja. Angketnya ada 15 butir, ya, 1 sampai 15. Kemudian diisi oleh 15 pegawai, kemudian dia tabulasi. Datanya jadi seperti itu. Kemudian apa yang harus dilakukan dalam analisis regresi sederhana? Ada 5 pertanyaan yang bisa dijawab oleh analisis regresi sederhana. Yang pertama, tingkat hubungan. Kemudian yang kedua, model regresi. Ketiga, keakuratan atau signifikansi hasil prediksi. Kemudian signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dan yang terakhir besar pengaruh bebas terhadap variabel terikat dan signifikansinya. Ini 5 hal yang bisa kita peroleh, informasi yang kita bisa peroleh dari analisis regresi linear sederhana. Jadi analisis regresi linear sederhana itu dia lebih kompleks. Ya. Ada 5 hal yang harus kita lakukan, analisis yang harus kita lakukan. Yang secara bertahap itu seperti berikut. Sebelum kita mulai perhitungan, kita harus siapkan dulu tabel persiapan perhitungan. Jadi seperti ini. Tabel yang tadi di awal dibuat landscape, sekarang dibuat jadi portrait. Kemudian di sebelah kanan kita tambahkan kolom x kuadrat, y kuadrat sama xy. X kuadrat itu diperoleh dari mengkuadratkan nilai x. 40 kuadrat ketemunya 1600. 4 kuadrat hasilnya 16. XY diperoleh dari perkalian X dan Y. 40 kali 4 ketemunya 160. Begitu seterusnya sampai yang terakhir, sampai responden atau data ke-15. Kemudian dijumlahkan jadi seperti ini.
Ini tabel persiapan perhitungan untuk melakukan analisis regresi berganda. Kemudian apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, kita harus menghitung korelasi antara variabel X dan Y. Ini rumusnya. Dan teman-teman ingat, rumus itu jangan dilihat. Kalau rumus dilihat, rambutnya bisa rontok. Tapi dihitung, dimasukkan satu-satu. N adalah banyaknya responden. Kita lihat ke atas. Di sini ada 15. Kemudian sigma XY. Kita lihat tabel persiapan. Ini XY-nya, ini sigmanya. 12.092. Dapatnya dari mana 12.092? Dijumlahkan 160 tambah 880 dan seterusnya sampai yang terakhir. Ketemunya 12.092. Tinggal kita masukkan angka-angka yang ada di tabel persiapan tadi ke dalam rumus. Kemudian hitung dengan kalkulator atau dengan Excel, ketemulah 0,621. Yang harus teman-teman ingat, korelasi, nilai korelasi itu rentangnya adalah dari 0 sampai 1. Kalau ada yang menghitung nilai korelasi ketemunya 1,7, itu berarti salah hitung. Berarti ada yang dia salah memasukkan angka. Atau ketemunya 2,4, berarti salah. Dia harus kisarannya 0, sekian. Bisa plus, bisa minus. Bisa positif, bisa negatif. Terus biar teman-teman tidak susah, misalkan mau praktik di rumah, ini ada cara melakukan perhitungan menggunakan kalkulator. Jadi kalau kalkulator yang dimasukkan adalah angka-angka seperti ini. Atau kalau kalkulatornya berbeda bisa seperti ini. Terus bisa juga menggunakan Microsoft Excel. Nah, seperti ini dia bisa sekali jalan. Dan yang teman-teman harus ingat kalau menggunakan kalkulator atau Excel itu adalah memperhatikan tanda kurung. Salah tempat tanda kurung itu dia akan mempengaruhi hasil. Itu yang pertama, menentukan korelasi antara kedua variabel. Kemudian signifikansi. Di signifikansinya, cara menentukan signifikansi itu menggunakan tabel R. Kita lihat di tabel R seperti ini. Nah, jadi dibandingkan antara R hitung sama R tabel. Kemudian ada yang kedua yang harus dilakukan adalah model regresi. Model regresi, kalau model regresi sederhana itu adalah Y sama dengan A plus BX. Ini proses perhitungannya. Kalau menggunakan kalkulator seperti ini, cara menghitungnya. Kalau Excel seperti ini. Kemudian setelah ketemu yang B, yang dicari adalah nilai A. Rumusnya yang ini. Relatif sederhana perhitungannya, ketemunya negatif atau min 0,673. Nilai A sama B kemudian dimasukkan ke dalam persamaan. Jadi seperti ini. Y sama dengan min 0,673 plus 0,367 kali X. Itu yang persamaan regresi. Kemudian informasi ketiga dari regresi sederhana adalah keakuratan. Nah, di sini kita uji hipotesis. Ini langkah-langkahnya: menyatakan hipotesis, menentukan taraf signifikansi, menentukan kriteria keputusan, perhitungan sampai ke keputusan dan kesimpulan. Ini keputusan kesimpulannya. Keputusan dan kesimpulannya formatnya dalam bentuk tabel ANAVA seperti ini. Perbandingan antara F hitung sama F tabel. H0 ditolak kalau F hitung lebih besar dari F tabel. Di sini F hitungnya 8, F tabelnya 4. Berarti F hitung lebih besar dari F tabel. Karena dia lebih besar maka H0 ditolak. Karena ditolak, kesimpulannya model regresi signifikan. Itu yang keempat. Yang ketiga, kemudian yang keempat, signifikansi pengaruh. Nah, kalau signifikansi pengaruh ini menggunakan uji T. Langkah pengujian hipotesisnya sama seperti yang di informasi yang ketiga. Menyatakan hipotesis, menentukan taraf signifikansi dan seterusnya. Sampai terakhir menarik keputusan dan kesimpulan. Di sini kesimpulannya adalah keputusannya adalah H0 ditolak karena T hitung lebih besar dari T tabel. Jadi T hitungnya 2,8, T tabelnya 1,771. Sehingga kesimpulannya karena dia lebih besar, maka yang variabel X itu berpengaruh signifikan terhadap Y. Variabel T. Dan yang terakhir,
Itu adalah besar pengaruh. Besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Ini diperoleh dari R kuadrat atau disebut juga dengan koefisien determinasi. Jadi nilai R kita kuadratkan. Tadi nilai R-nya adalah 621. Kita kuadratkan ketemunya 38,6%. Jadi pengaruh variabel X terhadap variabel Y itu adalah sebesar 38,6%. Oke, itu materinya. Sekarang ada yang mau ditanyakan? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan yang belum pernah bertanya kemarin? Saya Pak. Oke, namanya Mila. Iya. Mila Sumarita dari Lombok Timur. Lombok Utara. Lombok Utara. Lombok Utaranya mana? Di Tanjung. Tanjung. Sama apa namanya kantor bupati. Jauh Pak. Saya pernah ke Tanjung kemarin ke PAUD Islam Integrasi Muslim Madani. Oh iya. Tahu? Tahu. Jauh nggak dari situ? Jauh. Jauh. Berapa jauh? Tak tahu. Belum pernah diukur Pak. Besok diukur ya. Iya Pak. Ya, Mila, apa yang mau ditanyakan terkait materi? Saya ingin menanyakan perbedaan antara analisis korelasi dan analisis pengaruh menggunakan regresi. Perbedaannya. Ya, perbedaannya. Pertanyaan yang bagus. Oke. Pengaruh sama korelasi atau hubungan itu sebenarnya saudara kandung. Hubungan itu adiknya, pengaruh itu kakaknya. Sebelum dua variabel bisa berpengaruh, dia harus ada hubungan dulu. Misalkan antara, kalau di sini contohnya kompetensi sama kinerja. Jadi kinerja itu dipengaruhi oleh kompetensi. Biar kompetensi bisa mempengaruhi kinerja, dia harus dipengaruhi dulu. Harus berhubungan dulu, harus ada hubungan. Tidak bisa dua variabel yang tidak berhubungan itu berpengaruh. Jadi harus ada hubungan dulu, baru bisa dianalisis menggunakan pengaruh. Contoh misalkan Mila sama Pandi. Bisa nggak Mila mempengaruhi Pandi untuk pergi ke Arab Saudi? Tidak. Tidak bisa mempengaruhi kan? Kenapa tidak bisa mempengaruhi? Karena tidak ada hubungannya. Karena tidak ada hubungan. Sekarang Mila sama bapaknya, bisa nggak bapaknya Mila bukan memaksa ya, mempengaruhi Mila untuk menikahi Arsis? Bisa. Bisa kan? Kenapa bisa? Karena ada hubungan. Kalau saya mempengaruhi Mila menikahi Arsis, emangnya lu siapa? Ya kan? Jadi harus ada hubungan dulu baru bisa berpengaruh. Itu perbedaan. Ada gambaran? Ada Pak. Jadi terus dari mana kita bisa mengetahui bahwa dua variabel itu berhubungan? Informasi tentang hubungan antara dua variabel itu bisa diketahui melalui dua hal. Yang pertama melalui penelitian terdahulu. Mungkin ada penelitian terdahulu yang membahas hal yang sama, yang menceritakan tentang hubungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hubungan itu bisa diketahui dari teori. Jadi dari teori-teori besar atau dari pendapat ahli. Jadi itu yang bisa diketahui. Paham? Paham. Oke, kalau paham, sekarang gantian. Oh, tadi mahasiswa yang bertanya, sekarang saya yang bertanya. Kalau di saya, perkuliahan saya itu teman-teman, semua mahasiswa harus memiliki kesempatan yang sama untuk bertanya dan ditanya. Kalau kemarin kan kami sudah saya tanyakan. Riani sudah pernah saya tanyakan. Sekarang yang belum pernah saya tanyakan dari kemarin itu adalah Isma. Isma kan namanya? Iya. Dari mana Mbak Isma? Dari Lombok Timur. Lombok Timurnya mana? Sakra Timur. Sakra Timur. Sama Man Ici jauh nggak? Enggak tahu. Nggak tahu. Jauh. Jauh manis. Dia udah Sakra. Jadi Sakra. Jauh ya? Lumayan. Ya, tapi jauh. Kalau dari Mataram ke rumahnya Isma berapa jam? 1 jam lebih. Tadi dari rumah. Enggak di kos. Oh di kos. Soalnya kalau dari rumah ke sini hanya untuk ketemu saya kan tidak enak saya. Oke, saya bertanya ke Isma. Pertanyaan saya, tadi saya sudah jelaskan tentang koefisien determinasi. Nah, yang ini
38,6%. Pertanyaan saya, 38,6% dapatnya dari mana? Baik, dari nilai F kuadrat itu diperoleh dari nilai fxy yakni 0,621 dikuadratkan kemudian dikali 100%. Jadinya hasilnya 38,6%. Mantap. Terus pertanyaan berikutnya, 0,621 dapatnya dari mana? Dari hasil nilai analisis korelasi antara X dan Y. Nilai korelasi antara X dan Y. Kalau misalkan saya kasih data, kemudian Mila coba menghitung, bisa? Bisa. Oke, teman-teman yang lain bisa kira-kira kalau saya kasih contoh seorang bisa ya? Oke, kalau gitu sebagai latihan di rumah, minggu depan dikumpulkan. Ini saya kasih satu soal latihan. Ada dua. Nah, ini anggaplah ada dua ya. Ada dua, nomor 1 dan nomor 2. Nomor 2-nya ini. Nomor 1 yang kerjakan nanti yang cowok. Ya, yang nomor 2 yang di sini. Yang kerjakan yang cewek. Dikumpulkan minggu depan. Ditulis tangan. Pas teman-teman mengerjakan, ada yang tidak dipahami, ada yang bingung. WA, Bapak. malu Pak, jangan malu. Ya, kalau malu nanti saya jodohkan Mila sama. Saya yang pusing. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, cukup sampai di sini pertemuan kita. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya tunggu jawaban dari tugas yang tadi